Alright, kita mulai dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, gua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Moga aja nggak ada yang salah ya apa yang gue sampaikan. So, kita akan membahas statistika tentang UAS kemarin mengenai apa-apa saja yang harus dilakukan. So, kita akan masuk dulu ke Oke, poin-poin yang gue akan bahas itu kali ini adalah ini ya, poin-poinnya. Jadi, gue mau jelasin dulu uji-ujinya ini buat apa, terus langkah-langkah, jelasin hipotesis, uji-uji sebelum uji hipotesis, normalitas, homogenitas, regresi, masuk ke SPSS-nya, penjelasan, kita bahas tentang UAS, ngambil datanya, terus kita cara ngambil datanya gimana, terus datanya yang benar itu gimana, sumber-sumber yang terpercaya itu di mana aja, terus, nah ini ngambilin datanya dari mana aja. Kedengeran kan? Oke. Yaudah, kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu jelasin uji-uji ini buat apa dan kenapa ada. Seperti yang kita ketahui, ujinya itu kan ada 3 ya, yang kemarin kita pelajari, yaitu ada jelasin tentang uji T. Uji T sendiri ada 3 jenis, ada one sample t-test, ada pair sample t-test, ada independent sample t-test. Lalu ada one ANOVA, lebih spesifiknya ANOVA one way, ada one way dan ada two way, tapi kita akan membahas tentang one way karena ibunya kemarin membahas lebih ke arah one way. Karena memang setelah aku cari-cari ANOVA two way itu lebih kompleks dan lebih ribet. Jadi untuk saat ini tidak dibahas untuk yang two way. Jadi kita akan membahas ANOVA one way. Lalu ada regresi linear sederhana yang kemarin sudah saya bahas. Nanti ya insya Allah kita bahas lagi ya mengenai datanya juga. Oke, so uji-uji ini sebenarnya buat apa? Uji T, ANOVA, dan juga regresi linear sederhana ini digunakan untuk menguji para ilmuwan dalam hal menguji hipotesis. Kita tahu kan kalau misalnya di penelitian ilmiah itu kan ada langkah-langkahnya kan. Pertama kita observasi, habis observasi kita baca-baca dulu. Ai, gimana? Ini yang disuruh nih uji ANOVA sama uji T itu beda lah. Beda berarti ya. Beda, ini 3 jenis yang berbeda. Oh berarti uji T itu ada 3. Terus yang disuruh ibunya itu uji T, uji ANOVA sama uji regresi. Bukan, itu pilih salah satu. Ya, iya kan yang disuruh ibunya itu kan. Yang disuruh sama ibunya itu. Kalau misalkan aku milih uji T, pilih salah satu juga pirate kayak yang mana kan gitu. Iya betul. Kalau ANOVA one way, kalau regresi linear sederhana. Oke. Jadi boleh milih ANOVA doang, boleh milih regresi doang. Iya bisa. Si anjing entot aku baru paham. Oke, aku lanjut lagi. Untuk yang uji T itu ada one sample t-test. Nah, aku lanjut lagi ya. Nah, ini kenapa kok ada? Jadi dulu itu tahun sekitar 1900-an itu uji-uji ini digunakan sama para mandor kebun, para mandor perkebunan untuk menguji bagian misalnya kayak kebun yang sebelah kebun yang sebelah sini, kebun A sama kebun B itu ada bedanya nggak? Misalnya waktu dikasih pestisida ya, dikasih pupuk di sini, dikasih pupuk di sini. Itu ada perbedaan nggak sih kualitasnya gitu. Nah, para mandor-mandor ini pakai uji T untuk bisa melihat apakah tumbuhan, misalnya di sini tumbuhan jagung, di sini tumbuhan tebu gitu. Terus dikasih pupuk dengan jenis yang sama. Nah, itu pengen dilihat itu gimana, apakah ada perbedaan gitu. Kalaupun misalnya ada perbedaan, berapa perbedaannya gitu. Apakah besar, kecil, sangat besar, apa kayak gimana. Jadi uji-uji ini tuh dulu dipakai sama para mandor buat menguji kayak gitu. Nah, tahun 1960-an akhirnya dikembangkan lagi buat lebih ke arah sains gitu, ke arah statistika. Oke, so itu uji T atau semuanya? Itu uji T, untuk yang kayak gitu. Oke, aku lanjut lagi. Jadi uji T itu kan ada one sample t-test, ada pair sample t-test. Semuanya ini untuk menguji hipotesis. Oke, hipotesis itu apa aja? Kita masuk ke langkah-langkah dulu ya. Jadi pengambilan keputusan itu kan disesuaikan dengan langkah-langkah penelitian. Pertama kan kita observasi dulu. Habis observasi kita membuat hipotesis berdasarkan observasi tersebut. Nah, hipotesis ini itu nggak bisa sembarangan juga kita membuat. Oh, hipotesisnya kayak gini dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan itu kita harus
kan kalau misalnya kita pengen menguji hipotesis, itu kan kita harus melalui eksperimen kan di laboratorium atau misalnya terjun ke lapangan. Nah, untuk apa kita terjun ke lapangan? Untuk mengambil data. Nah, datanya itu nanti digunakan untuk menyangkal atau menerima si hipotesis tersebut yang kita buat sebelum kita terjun ke lapangan. Nah, gunanya statistika di sini adalah mengolah data tersebut yang kita dapat dari lapangan, dan dari data-data tersebut setelah kita olah nanti akan menghasilkan suatu keputusan. Apakah hipotesis yang kita punya sebelumnya itu diterima atau ditolak. Nah, itu. Uji-ujinya apa aja? Uji T, ANOVA, sama regresi linear sederhana. Nah, gue langsung masuk ke hipotesis ya. Hipotesis itu macam-macamnya ada apa aja. Jadi macam-macam hipotesis itu ada dua. Ada H0, yaitu hipotesis yang menolak keadaan awal. Ada juga H1, hipotesis yang menerima keadaan awal. Nah, H0 ini yang sering dipakai. Jadi hipotesis yang menolak keadaan awal. Jadi gini, misal aku pengen kasih tahu penelitian tentang gini. Saya ingin menjawab pertanyaan seperti apakah kebun A itu misalnya dikasih pupuk apa? Misalnya pupuk jenis apa? Jenis nitrogen, pupuk X misalnya, pupuk X. Pupuk X aku kasih ke A. Aku pengen tahu pertanyaannya. Pertanyaannya gini, apakah pupuk X ini lebih efektif di tanaman A atau di tanaman B? Nah, pupuk X ini itu nantinya akan dikasih ke dua bagian tumbuhan ini, yang satu tumbuhan apa, dikasih. Terus aku pengen tahu, pertanyaanku, penasaran, aku punya pupuk X ini efektifan lebih kemana? Efektif di tumbuhan A apa di tumbuhan B? Gitu. Nah, dari pertanyaan itu nantinya hipotesis tersebut karena punya tujuan seperti itu, karena pengen tahu apakah efektif. Nah, kita buat hipotesis. Hipotesisnya adalah, oh ternyata pupuk X itu lebih efektif di tumbuhan A daripada di tumbuhan B. Itu hipotesis itu sudah kita uji atau sebelum? Sebelum diuji, Pak. Jadi kita bikin. Berarti sebelum diuji kita bikin hipotesis dulu. Iyalah, kita bikin hipotesis. Berarti uji-uji ini itu untuk menguji hipotesis itu benar atau salah. Jadi ya kita bikin dulu hipotesis, baru kita uji. Sama seperti ini. Sebelum kita terjun ke lapangan ngasih pupuk X ini ke tumbuhan A atau ke tumbuhan B, kita harus bikin hipotesis lebih dahulu. Yaitu hipotesisnya adalah pupuk X itu lebih efektif di tumbuhan A daripada di tumbuhan B. Nah, tapi gimana caranya kita bisa tahu itu benar apa enggak? Ya pakai data, pakai statistika, cara memastikannya. Nah, ujinya apa aja? Oke. Ini ya, uji T, ada ANOVA sama regresi linear. Pak, mantul Pak. Di mute Pak. Oke. Jadi itu ya, cara maksudnya H0 sama H1. Nah, hipotesis yang menolak keadaan awal. Kan kita pengen tahu hipotesisnya kan tadi di sini itu lebih efektif daripada di sini. Berarti H0-nya menolak keadaan itu. Berarti hipotesis H0 mengatakan bahwa pupuk X itu lebih efektif di tumbuhan B, atau misalnya gini, pupuk X tidak efektif di tumbuhan A daripada di tumbuhan B. Ingat ya. Jadi pertanyaan awal penelitian awalnya gini pertanyaannya. Apakah pupuk X ini efektif di tumbuhan A atau di tumbuhan B? Ya kan? Hipotesis 0 kita mengatakan bahwa pupuk X tidak efektif di tumbuhan A daripada di tumbuhan B. Ini penting banget buat mengetahui hipotesisnya, karena dari situ nanti kita ketolak mana, yang keterima mana. Karena jadi harus benar-benar mengetahui dulu konteks penelitiannya, harus tahu mengenai pertanyaan apa yang harus dijawab oleh pertanyaan tersebut. Maksudnya pertanyaan apa yang harus dijawab oleh ilmuwan dalam melakukan eksperimennya. Biasanya kalau di penelitian itu di rumusan masalah. Kan ada tuh di rumusan masalah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti dijawab sama ilmuwannya. Nah, dari situ kamu harus pahami dulu konteks penelitiannya, baru kita bisa membuat uji-uji ini. Nah, H0 itu menolak pertanyaan dari awal itu tadi. Kalau H1 itu menerima. Artinya sesuai dengan pernyataan kita di awal. Oh, berarti benar pupuk X ini lebih efektif di A daripada di B. Tapi yang diuji di statistika kayak uji T, ANOVA, regresi itu fokus ke sini di H0, nggak fokus ke sini. Jadi fokusnya ke H0. Jadi memang fokusnya dari awal memang pengen ditolak gitu loh. Nah, kita pengen tahu apakah benar bisa ditolak apa enggak. Gitu. Itu tujuan kita dalam melakukan uji. Jadi ketahui dulu dari sini
mana hipotesisnya yang benar, mana hipotesis H0-nya ditentukan dari pertanyaan awal. Oke, kita langsung masuk ke ujinya ya. Gitu aja ya. Oke, baik, gak ada pertanyaan lagi, Rek, mengenai selain Rikat, mengenai hal ini. Kalau misalnya nggak ada, aku bisa lanjut. Bisa dengar kan, Mas Yan? Bisa dengar, ya udah. Udah. Berarti gue langsung masuk ke uji-uji sebelum uji hipotesis. Jadi data, misalnya gini, aku punya data ini. Data ini ya, saya hapus dulu. Aku punya data. Nah, data itu aku dapat dari, tahu kan bedanya sampel sama populasi ya, Rek? Masuk hati, pasti ngerti lah. Populasi itu kan seluruhnya, seluruh dari apa yang kita punya. Sampel itu yang kita ambil-ambil. Oh, ini sampel 1, ini sampel 2. Sampel-sampel ini namanya sampel. Nah, sampel-sampel inilah yang kita dapat dari penelitian. Kita nggak mungkin kan, kalau misalnya kita pengen tahu seberapa, misalnya hutan Amazon yang gedenya segede Jaban itu, beberapa hektar, kita nggak mungkin bisa menghitung setiap pohon yang ada di dalamnya. Tapi kita pengen meneliti pohon di dalam hutan Amazon yang segede itu, ya kita ambil sampel, men. Nah, nanti sampel-sampel ini akan kita olah sedemikian rupa sehingga nantinya bisa merepresentasikan keseluruhan populasi. Nah, contoh-contohnya kayak quick count. Quick count itu enggak seluruhnya full beneran asli 100% keakuratannya enggak. Itu diambil secara random sama komputer. Tapi sampel yang dia ambil itu sudah dianggap merepresentasikan keseluruhan populasi se-Indonesia. Jadi contohnya kayak gitu. Itu ya. Nah, kalau misalnya kita masuk ke uji sebelum uji-uji hipotesis ini, kita punya populasi nih. Nah, populasi tersebut itu yang pertama harus sampel-sampel yang kita ambil. Jadi yang kita ambil itu sampel ya, bukan populasi. Tapi kalau kalian langsung punya data populasi, itu ya bagus karena nggak usah ngambil sampel lagi di lapangan karena kamu sudah langsung punya hasil akhirnya. Tujuannya kita ngestatistika itu untuk mendapatkan data populasinya, bukan data sampelnya. Populasinya itu satu kelas berarti kalau misalkan satu kelas itu berarti populasi ya. Kalau misalnya populasi satu kelas, ya udah benar. Satu kelas. Misalnya satu kelas si A, isinya 40 orang. Itu sudah populasi. Oke. Sampelnya berarti ya, misalnya anak laki-lakinya berapa, terus anak perempuannya berapa, atau misalnya kelompok 1, kelompok 2, satu kelompok ada 5 orang. Nah, dibagi diskusi. Nah, kelompok-kelompok kecil itu namanya sampel. Populasi itu keseluruhannya yang kita menjadikan objek sebagai penelitian. Uji pertama yang harus kita tahu adalah normalitas. Nah, normalitas ini itu artinya sampel yang kita ambil itu harus normal. Artinya maksudnya normal itu adalah di grafik itu bentuknya gini. Sudah belajar ya yang kemarin. Itu bentuknya kayak gini. Jadi harus terdistribusi normal. Jadi grafiknya itu harus mendekati min. Jadi di tengah-tengah itu istilahnya rata-rata. Jadi sampel yang bagus itu adalah yang rata-ratanya dari sampel-sampel yang banyak ini itu sesuai dengan rata-rata yang ada di seluruh populasi. Semakin dekat rata-rata dari sampel dengan populasi, maka semakin bagus sampel tersebut. Nah, untuk bisa ngecek itu, maka kita menggunakan uji normalitas. Oke, kita langsung masuk aja karena ini yang paling sering dipakai sama ibunya kan kemarin bilang UAS itu fokusnya ke sana. Maksudnya uji normalitas itu yang kita harus pakai sebelum kita menguji suatu data. Jadi data itu kita nggak bisa sembarangan langsung masukin terus langsung kita uji. Kita belum tahu kalau data tersebut itu normal apa enggak, terdistribusi normal apa tidak. Untuk bisa tahu terdistribusi normal apa tidak, di sini aku punya satu data ada 9 orang. Konteksnya gini, konteks yang aku ambil itu gini. Jadi konteks yang aku ambil itu. Aku mau nanya, Rit. Kan aku udah ngetes nih. Dataku nggak normal, Cuk. Ya. Nah, oke. Jadi konteksnya yang aku punya di sini, konteksnya yang aku punya di data ini adalah aku punya satu angkatan. Satu angkatan itu misalnya satu angkatan ada berapa kelas? Misalnya ada 6 kelas deh. Si A buat kelas PKBPA. Si A, si B, si 1, si 2, si 3, si 4, si 5 sama si 6. Nah, dari situ aku buat jadi satu populasi. Terus aku pecah sampel tersebut, populasi tersebut jadi men, laki-laki, dan perempuan. Nah, aku sudah punya, aku sudah punya data dari pusat
bahasa bahwa oh ternyata hasil semua ujian itu misalnya min populasi ya, ini min populasi. Min populasi itu misalnya 75. Artinya ini adalah nilai rata-rata dari seluruh angkatan, semua diratain semua, itu yang paling umum adalah 75. Di bawah 75 berarti di bawah rata-rata, di atas 75 itu berarti di atas rata-rata. Nah, aku pengen membandingkan 75 ini. Nah, min populasinya itu kan 75. Nah, tapi dari yang aku dapat, min populasi yang dimaksud di sini itu adalah milik perempuan saja. Jadi 75 ini cuman milik keseluruhan perempuan. Dan aku pengen ngebandingkan tentang men ini. Jadi aku punya 9 teman nih, 9 laki-laki satu kelas. Rek, nilaimu berapa? Dia catat semuanya. Lalu aku pengen bandingkan men ini terhadap perempuan. Pengen membandingkan nilaiku itu di atas rata-rata atau di bawah rata-rata sih terhadap perempuan gitu. Itu konteksnya ya nilai ini. Kita akan melihat distribusi normal apa enggak. Pertama, setelah dapat datanya, kita menuju analyze, kita ke descriptive statistics, kita menuju explore. Oke, explore ini kalian akan klik ke men, kita masukkan ke dependent list, kita masuk ke statistik, deskriptif, betul, ke plot sekarang. Nah, di sini aku pengen klik histogram dan uncentang stem and leaf, lalu klik normally plots with test, biar nanti bisa kita kelihatan gambarnya. Di continue, di option, sudah benar. Sekarang tinggal diklik OK. Tunggu sebentar. Oke, di sini ada banyak sekali data, tabelnya banyak banget. Masih bisa dengar kan? Oke, lanjut. Di sini datanya ada banyak tabel. Nah, untuk tes normalitas, nah ini kita bisa lihat nih. Datanya kalau misalnya kita gambarkan kan gini ya. Agak ke atas, ujung tengah, ke atasnya di tengah, terus mundur lagi. Ini udah terdistribusi normal. Kalau misalnya kita lihat histogramnya ya. Oke, kita lihat tes normalitas. Di sini ada Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Milk. Nah, uji normalitas itu menggunakan dua hal ini, dua tes ini. Ada Kolmogorov sama Shapiro. Tapi yang paling sering dipakai oleh statistikawan dan paling akurat itu di bagian Shapiro. Kalau pakai Kolmogorov nggak ada masalah. Tapi aku di sini lebih enak pakai Shapiro. Soalnya Shapiro ini lebih jelas dan gak ribet. Jadi Shapiro-Milk ini kita lihat apa? Bukannya kalau Kolmogorov pokoknya itu tuh buat yang kalau apa respondernya itu lebih dari 30, sedangkan yang Shapiro itu yang respondernya kurang dari 30. Bagus, aku baru tahu juga informasinya. Baik, kalau misalnya begitu, berarti kita tambahkan konteksnya Kolmogorov-Smirnov buat yang jumlah sampel yang kita ambil itu lebih dari 30. Soalnya sampel yang bagus itu optimalnya memang 20 sampai 30. Tapi jika memang lebih dari 30, maka kita pakai Kolmogorov. Tapi karena kita sekarang konteksnya cuma ada 9, maka kita pakai Shapiro. Oke, di sini kita fokus ke signifikannya. So, di sini kita interpretasinya adalah kalau misalnya signifikansinya Shapiro-Milk itu di atas 0,05, maka H0 artinya tak ada perbedaan. Artinya tak ada perbedaan di sini artinya berdistribusi normal. Artinya data yang aku ambil di sini itu telah terdistribusi dengan normal. Jadi ini datanya sudah terdistribusi dengan normal. Ini kan di atas 0,05 kan ya. Kalau misalnya signifikannya itu di atas 0,05, maka itu datanya sudah terdistribusi normal. Sebaliknya kalau di bawah 0,05, datanya belum terdistribusi dengan normal. Ini untuk cara yang pertama ya, Shapiro-Milk. Gimana? Ini kok data tuh 0,01 bajingan. Berarti itu kecil banget. Berarti itu artinya sangat tidak terdistribusi dengan normal. Ada dua pretest kan, pretest sama posttest. Yang pertama tuh 001, 004 yang kedua. Nah, data yang kita ambil itu harus dites. Kalau misalnya cuma ada dua ya. Misalnya di sini ada juga ya. Kalau misalnya di test abnormality, keduanya juga akan kita tes. Misalnya di sini perempuan, di sini ada datanya. Ya, kita pengen tahu kedua-duanya baik dari pretest maupun posttest itu terdistribusi dengan normal apa tidak gitu. Dengan cara ya itu tadi. Tapi biasanya kalau misalnya posttest pretestnya itu terdistribusi dengan normal, biasanya sih hasilnya sudah terdistribusi dengan normal. Tapi ada juga kadang kasusnya
pretest itu terdistribusi dengan normal, hasilnya tidak terdistribusi dengan normal. Jadi harus di double check. Kalau misalnya seperti itu kasusnya, maka Gimana cuy itu? Cuy? ada kesalahan di bagian ngambil data di lapangannya. Mungkin alat instrumennya salah, atau misalnya ada human error, atau misalnya ada kesalahan masukin data di manusianya, di ilmuannya, dan sebagainya. Nah, gimana? Cuy, anjingnya. Bukan cacok. Itu ditransport apa ya? Apa gimana? Kalau data yang nggak normal itu di itu apa namanya? Apanya? Gak kedengeran? Apa? What? Gak kedengeran tadi. Kalau misalnya distribusinya normal, kenapa? Maaf, gak kedengeran ya. Retreat. Ay. Kalau apa distribusinya nggak normal berarti ini datanya nggak bisa dipakai. Iya, nggak bisa dipakai. Karena nggak bisa melewat. Kalau misalnya tidak terdistribusi dengan normal, itu syaratnya sebelum kita masuk ke UJT atau ANOVA ke regresi gitu. Jadi kalau misalnya nggak distribusi normal, nggak bisa dipakai. Berarti aku ini ngulang. Ya iyalah, nyari data lain. Kurang aja. Nah, cara yang lain untuk bisa melihat apakah itu distribusi normal apa enggak, di sini kita bisa lihat di plot QQ. Nah, di plot QQ ini ada garis linear nih, terus ada titik-titiknya nih. Nah, yang terdistribusi dengan normal, titik-titiknya itu ada di sekitar garis kurva ini, garis linear kurva ini. Semakin jauh maka semakin tidak terdistribusi dengan normal. Biasanya titiknya ada di sini, dan lain sebagainya. Kalau misalnya seperti itu, maka tidak terdistribusi dengan normal. Tapi lebih enaknya, lebih jelasnya itu pakai signifikan yang ada di sini, Shapiro-Wilk 0,6 ini. Atau misalnya lewat histogram ini juga bisa. Ini kan secara visual kan, terlihat secara visual seperti ini. Kalau misalkan ada dua yang protes dan post test itu, berarti dua-duanya harus di atas 0,05. Iya, harus. Dua-duanya. Iya. Kalau misalkan 30 responden itu bisa kita pakai kan apa namanya? Yang Willy. Oh, ini Shapiro-Wilk. Ya, Willy. Lebih baik Kolmogorov sama Shapiro-nya dibagusin juga. Cara baca Kolmogorov, apakah terdistribusi normal apa tidak? Ini si Shapiro. Ini signifikannya 0,2 kan? Di atas 0,05 enggak? Ya udah, berarti itu juga termasuk. Di atas berapa? Di atas 0,05. Itu itu diingat-ingat ya. Itu angka ajaib itu. 0,05. Apa? Gimana? Itu 200 kayak itu. 0,2, Pak. Anjingnya, Bang. Ya udah. Oke, itu mengenai uji normalitas ya. Mungkin ada yang mau ditanyain. Aku nggak tahu ya, maaf kalau misalnya transformasi, serius nggak tahu aku. Tapi yang aku tahu kalau misalnya sudah tidak terdistribusi dengan normal, ya udah langsung buang terus dan baca tabel. Terus yang disuruh Bu Erlo tuh kita harus juga jelasin juga yang normalitas itu. Iya, jadi kalian nanti screenshot tes normalitinya yang di SPSS ini, kamu screenshot, terus kamu masukin ke Word-nya, ke laporannya, terus kamu interpretasikan ini hasilnya. Baik dari Shapiro maupun di Kolmogorov. Contoh. Gimana cara interpretasikannya? Oh, cara interpretasinya gitu tadi, pakai kata-kata cuman diketik aja. Misalnya kayak ini kalian bisa copy paste itu, kalian klik 2 kali. Ini klik 2 kali. Terus di copy. Copy, terus pastein aja. Waduh, gak kelihatan. Gini. Oh ya gini. Di copy. Di paste. Nah, ya ginilah intinya. Kalian atur sendiri nanti di bagian tabelnya. Aku bacanya tuh lo nggak ngerti cuy. Sumpah baca tabelnya tuh kurang. Lah, ini aku kan tadi udah bilang untuk yang Shapiro-Wilk. Menjelaskannya. Oh, gini. Berdasarkan Shapiro-Wilk, berdasarkan tes normalitas Shapiro-Wilk, signifikansinya menunjukkan 0,6 untuk sampel pretest maupun post-test. Itu berarti karena di atas 0,05 hasil yang diberikan, maka itu menandakan, itu mengindikasikan
bahwa sampel post-test maupun pre-test yang saya ambil itu telah terdistribusi dengan normal. Wes iku uban di kata-kata. Ngono tok. Iya, ngapain ribet-ribet? Oke. Oke, yang lain mungkin? Itu berarti masuk ke bagian 2 yang mengerjakan menggunakan SPSS. Iya, ini sudah masuk screenshotan dan lain sebagainya. Oh, berarti kita yang menggunakan SPSS itu yang screenshotannya ya? Iyalah, kita menginterpretasikan hasilnya dari screenshot hasil ini. Bagian 2 sama bagian 3 kayaknya kayaknya gabung deh. Kan soalnya ada hipotesis juga. Aku nggak tahu ya, coba kirim fotonya di grup atau misalnya di ini di Discord. Kirim aja. Oke, kalau misalnya tidak ada, aku lanjut lagi ya. Masih banyak sih. Di mute Pak. Oke. Uji homogenitas ini. Jadi gini, uji T, semuanya uji T, one sample t-test itu uji yang harus dilakukan sebelum melakukan uji adalah uji normalitas doang. Untuk one sample t-test. Uji homogenitas itu per sample t-test itu juga cuman uji normalitas doang. Kalau independent sample t-test dan juga ANOVA one way, maka perlu dilakukan uji normalitas dan juga uji homogenitas. Itu yang sebenarnya ya. Cuman yang aslinya seperti itu. Kalau misalnya regresi linear sederhana, itu harus melewati ketiganya. Uji normalitas, uji homogenitas, dan juga uji regresi. Ketiganya harus lolos, ya, sudah harus lolos dulu, baru bisa dilakukan uji ini. Dan hasilnya menghasilkan kesimpulan. Tapi itu yang asli. Kemarin kan karena ibunya cuma mengatakan bahwa hanya uji normalitas saja, ya udah lakuin aja uji normalitas tanpa melakukan uji homogenitas maupun uji regresi. Maaf, bukan uji regresi, uji linear. Masya Allah. Rit. Berarti kalau semuanya aku pakai uji independent test berarti cuma pakai normalitas doang kan, nggak pakai homogen? Loh, independent sample t-test itu uji normalitas plus uji homogenitas. Itu yang asli ya, yang sebenarnya. Cuman kalau yang kemarin kan ibunya minta uji normalitas doang kan untuk seluruh uji. Jadi ya udah lakuin aja normalitas. Yang penting berarti normalitas doang. Iya, cuma normalitas doang. Tapi yang asli pakai homogenitas. Uji homogenitas itu untuk apa? Uji homogenitas itu gini. Oke, kita akan bahas. Mau bahas ini nggak? Uji homogenitas nggak? Atau lanjut lagi langsung ke uji T? Lanjut aja, sesuai yang dia aja ibu. Oh ya wes. Kita masuk ke SPSS ya, langsung masuk ke uji T ya. Oke, uji T ini namanya uji T ya, paket P statistik. Sebenarnya hasil yang kita dapetin itu, nih, ini adalah di tabel. Kemarin kita punya tabel juga ya. Ini yang di tas ini pun juga punya tabelnya sendiri-sendiri. Kalau yang mau tahu. Nah, kita masuk ke one sample t-test langsung ya. Oke, di sini aku mau jelasin tentang one sample t-test. Nah, di sini datanya kan ini. Nah, konteksnya nih, kita langsung masuk ya. One sample t-test adalah membandingkan mean sampel dengan mean populasi saat standar deviasi populasi itu tidak diketahui. Sekali lagi, membandingkan mean sampel dengan mean populasi saat standar deviasi populasi tidak diketahui. Oh, itu gambarnya itu. Itu untuk one sample t-test. Aku tulis ya. One sample t-test. One sample t-test itu intinya kita membandingkan satu variabel saja. Jadi kita itu cuma membandingkan satu sampel saja. Namanya aja kan one sample t-test. Kita hanya menguji satu sampel. Jadi kalau misalnya aku gambar, gini. Misal aku punya populasi nih. Aku punya populasi. Berarti yang kalau uji one sample t-test itu satu bar aja gitu ya? Iya. Kalau aku ngambil satu sampel doang. Udah, satu sampel ini aku bandingkan dengan populasi yang ada. Jadi populasi, ini sampelnya. Satu sampel ini aku bandingkan dengan keseluruhan ini. Rata-ratanya sampel aku bandingkan dengan rata-ratanya populasi yang ada. Nanti hasilnya, nah, oke. Step by step ya. Kita step by step melakukan uji hipotesis. Langkahnya pertama, memilih jenis tes. Aku buat lebih mudah, gak harus ngelewatin ini juga kok. Memilih jenis tes.
dari yang kita punya datanya, kita punya satu sampel, ya. Kita punya satu sampel. Data yang harus disiapkan sebelum kita melakukan one sample test adalah data sampelnya. Kedua adalah data min populasinya. Min populasinya kita juga harus punya. Min populasinya yang ini, keseluruhan ini. Dalam kasus ini adalah min populasi si perempuan. Nilai keseluruhan satu angkatan populasi perempuan. Itu datanya aku dapetin, itu aku buat 73. Oke? Aku buat 73. So, karena kita punya min populasinya di sana. Apanya juga? Min populasi. Jadi ini kan ini sampel. Ini min populasi. Nah, min populasinya atau rata-ratanya itu 73. Sampelnya ya kita nggak tahu. Dapat dari mana? Ya kita nyari di sumber di data. Kita nyari atau enggak kalau misalnya yang penelitian sudah asli. ada. Iya, sudah ada. Kalau misalnya penelitian asli ya nyari data ini 73 gitu. Nah, kita pengen membandingkan apakah kelompok laki-laki yang 9 orang sampel yang aku ambil ini beda nggak nilainya dengan populasi perempuan yang ada. Beda nggak nilainya laki-laki yang aku dapetin ini dengan nilai yang ada di perempuan sekian. Dikatakan rata-rata apa enggak? Nah, kita nggak tahu. Oke, kita pengen tahu kan uji, makanya kita harus melakukan uji. Itu ya, memilih jenis tesnya. Jadi, aku ulangi, ini ada satu sampel doang. Terus kita hadapkan terhadap keseluruhan populasi. Yang kedua ada tentukan hipotesis. Oke. Seluruh populasinya berarti itu sudah ada di soal. Oh ya. Oke. Berarti kita melakukan uji hipotesis. Hipotesisnya apa aja? Kita mulai lagi, kita buat ya hipotesisnya. So, pertanyaan dari awal tadi kan, pertanyaan awal, aku pingin tahu apakah sampel laki-laki yang aku punya 9 orang, apakah berbeda dengan populasi perempuan satu angkatan. Nah kan, apa yang tahu apakah sampel laki-laki yang aku punya itu berbeda, ya ingat berbeda dengan populasi perempuan satu angkatan. Oke, itu pertanyaan awal. Berarti kita bisa bikin H0-nya. H0-nya artinya berarti sampel laki-laki atau misalnya nilai laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Tidak berbeda dengan perempuan. Nilai laki itu tidak berbeda dengan perempuan. Artinya dalam arti di sini adalah rata-rata nilai laki-laki maupun perempuan itu sama. Itu H0. H1 berarti nilai laki-laki berbeda dengan perempuan. Artinya rata-rata laki-laki tidak sama dengan nilai perempuan. Oh, berarti kalau H0 itu kontranya dari uji hipotesis. Yes, betul. Makanya H0 itu kontra atau penolakan. Semuanya pokoknya yang nolak-nolak itu H0. Makanya namanya H0 gitu. Oke, kita pengen uji. Berarti uji hipotesis ini. Minimal itu berapa pertanyaannya? Minimal datanya. Minimal hipotesis berapa? Oh, minimal hipotesis. Untuk yang saat ini dibuat 2 aja, H0 sama H1. Ini tuh pasangan. Mesti kalau misalnya kita bikin H0, pasti akan ada H1-nya. Berarti tiga tuh dong. Pertama hipotesis kita, baru yang kedua H0, ketiga H1. Bukan. Berarti hipotesis kita tuh bukan hipotesis kita. Bukan opini kita. Kita cuma pengen tahu dari konteks pertanyaan awalnya. Konteks pertanyaannya one sample test adalah kita pengen tahu tujuannya one sample test. Kita melakukan uji one sample test adalah kita pengen lihat apakah sampel ini itu beda nggak dengan sampel populasi. Nilai sampel ini beda nggak dengan nilai yang ada di populasi. Udah tujuannya cuma satu. Beda apa enggak? Udah itu doang. Beda apa enggak? Oh iya. Itu tujuannya. Jadi konteksnya one sample test itu cuma mengetahui apa beda apa enggak antara satu sampel dengan populasi. Semua hipotesis one sample test itu adalah apakah
ada perbedaannya. Yes, betul. Oh, berarti semuanya itu berarti. Apakah H0-nya itu tidak berbeda, H1-nya berarti berbeda. Cuk paham, cuk aku cuk anjing. Oke, lanjut. Sekarang langkah ketiga adalah pilih level signifikansinya. Oke, level signifikansi dari one sample t-test itu level signifikansi. Level signifikansinya adalah alfa atau A gitu aja ya. A kecil itu sama dengan 0,05. Jadi ini adalah batas dari 95%. Makanya ini angkanya kenapa kok bisa muncul? Ini sudah ditentukan dari para himpunan statistikawan di seluruh dunia bahwa angka ini tuh paling sering muncul di dunia nyata. Jadi kita pakai ini aja. Kalau mau tahu kenapa kok 0,05 itu diskusi lain lah. Nanti aja di akhir. Selanjutnya kenapa? Level signifikansi ini yang mana tadi? Level signifikansi itu ini 0,05 sebagai batas. Kalau di atas itu berarti tidak signifikan, kalau di bawah itu nanti signifikan. Ada gini. Oh, berarti kita nyari lagi ya? Itu berlaku buat Iya, ini berlaku untuk one sample t-test dan nanti uji-uji lainnya juga. Alpha berarti kita nyari lagi dong. Nyari apa? Level signifikansi. Enggak, semuanya sama. One sample t-test, independent sample t-test, semuanya sama. Semuanya sama. 0,05 nih. Sampai regresi pun nanti pakai 0,05. Oke, itu ya. Level signifikansinya itu untuk 0,05. Jadi kalau misalnya di atas 0,05 berarti itu tidak ada perbedaan. Kalau di bawah 0,05 maka artinya ada perbedaan. Mengerti? Oke, kita lanjut. Itu level signifikansinya ya. Setelah kita menentukan level signifikansinya, maka kita lakukan tes di SPSS. Baik, kita akan langsung masuk ke lakukan di tes SPSS. Oke, kita punya satu sampel punya 9 berarti nilai. Kita lihat tes signifikansi itu yang dari kita setelah yang one sample tes itu ya berarti ya, kita ngecek di situ ya. Setelah melakukan tes. Oh ya paham. Oke, di sini ya kita akan ngelakuin one sample tes. Kita menuju ke analyze. Satu lagi. Berarti Apa? Level signifikansi itu mempengaruhi H1 sama H0. Iya, ya jelas. Hasilnya nanti akan membedakan. Tapi untuk kesetaraan umum, kalau misalnya nggak ada yang nentuin, misalnya kita dapat soal, nggak ada ketentuan alfanya itu, tingkat signifikansinya, ya udah isi aja 0,05. Soalnya itu yang paling umum dan paling sering kita temukan. Oh iya. Mau nanya ini bahas apa? Ini one sample t-test, Pak. Oke, kita langsung menuju ke one sample t-test, menuju ke compare means, one sample t-test. Oke, karena cuma satu variabel kita langsung masukin. Nah, test value di sini itu diisi dengan mean populasi. Kita tahu tadi kita dapat mean populasinya adalah 73, minnya si perempuan itu 73. Kita isi 73. Oke, nih, ini loh maksudku 0,05. 95% kan confidence intervalnya. 95%, sisanya kan 5%. 5% kan kalau di desimal 0,05. Nah, 0,05 itu nantinya yang akan menjadi penentu kenapa kok harus di atas atau di bawahnya itu nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau misalnya diisi 100% juga bisa. Diisi berapa? 70 juga bisa. Tapi yang paling sering dipakai itu 95. Jadi jangan diubah. Udah. Oh, yang 73 tadi yang tergantung di soal tadi yang 70. Ya, itu adalah mean populasinya. Atau perbandingannya? Kenapa? Itu perbandingan ya? Itu yang perbandingan tadi ya? Bukan, 73 itu nilai populasi perempuannya yang kita pengen bandingkan. Yang dibandingin tuh kan yang dibandingin. Iya. Udah langsung klik oke. Nah, di sini ada 2 tabel. Oke. Kita fokus ke one sample t-testnya. Di sini ini ada signifikansinya adalah 0,012. 0,012 di bawah 0,05 enggak? Ayo, siapa yang mau menjawab? 0,12. 0,012. Oh ya, 0 iya. Di bawah. Di bawah. Kalau di bawah signifikansinya artinya apa? Berarti H0. Yang mana yang ditolak? Lupa. Gimana? Kok di bawah 0,05 itu berarti ada perubahan? Tidak ada perubahan. Kalau misalnya di bawah 0,05 itu ada perbedaan, ada perubahan, ada perbedaan gitu. Berbeda berarti. Oh, berarti yang ditolak H1. H0. Iya, yang berarti yang ditolak adalah H0.
Yang kita terima di sini adalah H0, yaitu nilai laki-laki berbeda dengan perempuan. Artinya Yang rata-rata diterima laki-laki, H1, Rit. ya, berarti rata-rata laki-laki tidak sama dengan nilai rata-rata perempuan. Jadi H0-nya kita tolak. Jadi ambil kesimpulannya itu di sini. Oke, setelah kita sudah menemukan signifikansinya, di bawah 0,05 tadi tidak ada perubahan ya? kalau di bawah 0,05 ada perbedaan, ada perubahan. Kalau Oke. misalnya atau berbeda, di bawah 0,05 itu berbeda. Di atas 0,05 tidak berbeda. Oke. Sip. Berarti langkah selanjutnya setelah kita dapat itu ambil kesimpulan. Di sini ada ambil kesimpulan kan? Nah, ambil kesimpulannya. Ambil kesimpulan. Oke, kita nulis kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, gue tulis kalimatnya ya, didapat setelah one sample t-test bahwa skor laki-laki berbeda signifikan dalam skala berbeda signifikan terhadap skor perempuan dalam tes misalnya ini aku pengen bandingin tes ujian sepak bola. Ya, enggak, tes ujian PKPBA wis. Tes ujian PKPBA TS misal yang semester 2. Ini semester 2 kemarin. Itu berarti skor laki di bawah skor perempuan dalam tes ini. Taunya di bawah itu gimana? Nah, sebenarnya ini kalimat ini dibawa apa enggaknya itu sesimpel karena kita melihat ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu gini. Jadi gini. Sebenarnya perbedaan ini itu ada apa enggaknya itu sebenarnya ada uji lagi, Rek. Sebenarnya ada uji lagi namanya efek tes. Tapi kita buang aja ya ini Aris daripada bingung. Ini untuk UTS semester 2. Hasil ini menandakan bahwa ada perbedaan gender dalam hasil tesnya. Pokoknya berbeda gitu. Iya, perempuan lebih ya pokoknya berbeda lah gitu. Pokoknya berbeda gitu. Kalau misalnya sebenarnya kalau pengen tahu mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, apakah min laki-laki atau perempuan yang lebih rendah, itu ada lagi satu tes namanya efek tes. Itu bisa memperlebar kesimpulanmu. Soalnya kalau misalnya nggak pakai itu, kesimpulanmu cuma segini doang gitu loh. Kamu dapat kesimpulan beda apa enggak? Udah. Sedangkan kalau misalnya dapat efek tes, yang disuruh ibunya itu aja kan? Iya sih benar. Cuman Iya, kalau menurutku kurang strict gitu. Iya, kurang. Soalnya kalau misalnya cuman kayak gini doang beda apa enggak ya udah sesimpel itu. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu juga lebih dalam apakah perbedaannya itu besar apa enggak atau misalnya mana yang lebih tinggi mana yang lebih rendah itu pakai namanya istilahnya efek tes. Efek tes. Tapi ya kita nggak akan ngelakuin itu. Kesimpulannya ya. Paham cuy anjing dari kemarin aku nggak paham. Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Rit, bisa jelasin yang bagian pertama lagi nggak? What? Aduh bang. Soalnya telat masuk tadi. Antri nanti aja terakhir. Ya nanti aja terakhir. Aku rekam kok. Nanti kamu lihat di YouTube ya. Aku pakai langkah ini sih kalau misalnya mau ngelakuin uji nanti biar lebih mudah. Pertama memilih jenis tes berdasarkan sampel yang kamu punya, data yang kamu punya itu apa, terus tentukan hipotesisnya H0 sama H1, lalu pilih level signifikansinya. Level signifikansinya 0,05 mesti. Lakukan tes di SPSS, baru ambil kesimpulan. Itu sih secara itu segitu sesimpel itu sumpah. Iya, sesimpel itu. Kurang ajar aku dari kemarin. Ini namanya ambil kesimpulan gitu. Cuman bingungnya itu diribetin gitu loh, kayak aduh ini apaan sih, tabelnya banyak banget, mana yang harus dilihat, mana yang enggak. Oke, kalau misalnya udah enggak ada, udah agak sedikit malam, kita lanjut ke PR sampel t-test ya. Oke, PR sampel t-test. Saya bukain. Wait. Jadi konteksnya lagi-lagi kita sesuaikan dengan konteks. Setiap uji itu punya konteksnya masing-masing, punya pertanyaan masing-masing yang harus dijawab sendiri-sendiri. Kamu mau pakai kayak gimana ujinya nanti, itu tergantung dari datamu, kamu punya data kayak gimana. Kedua, kamu pengen menjawab pertanyaan seperti apa. Kalau one sample t-test kemarin, yang tadi, one sample t-test yang tadi, itu hanya menjawab pertanyaan, apakah beda?
apakah beda? Sampel yang ada di sini itu dengan yang ada di sini itu beda apa enggak? Udah, beda apa enggak? Udah itu doang. Itu doang yang dicari gitu dengan perbandingan. Jadi dibandingin sampel yang kecil dengan perbandingan sampel yang besar. Ditanya, pertanyaannya adalah tujuannya adalah beda apa tidak. Oke? Oh, kalau pirate sample nih cuma ada satu populasi terus ada 2 data gitu ya? Oke. Yang ditanya itu pengaruhnya nggak sih? Betul. Oke, jadi gue punya 2 sampel di sini. Ada 2 sampel. Oke, gue kasih di sini X, di sini jangan X deh. Apa ya paling gampang pretest. Terus di sini aku buat pretest. Iya. Buat post test. Oke. Ini aku buat berapa? 60. Terus ini 80, 50, 70, 40, 70, misal aja ya, ini kan cuma perumpamaan. 80, 40, 40, 70, 30, 60, 40. Oke, dari sini kan kita dapat nih ujian pretest sama post test. Jadi konteksnya itu gini. Jadi konteksnya kalian di penelitian itu kalian itu punya satu sampel. Ini populasi ya, ini populasi. Terus misal aku punya satu kelas. Ini satu kelas isinya 40 orang. Anggap aja kelas kita 40 orang gitu. Terus aku pengen ngambil 8 orang, satu sampel doang, 8 orang diambil, itu 8 orang doang. Dari 8 orang ini, acak ya, ngambilnya acak, itu aku uji. Terus setelah aku uji, misalnya kamu 8 orang ini dikasih tes. Misalnya apa? Tes apa? Misalnya ini deh. Contoh gini deh. Tes apa sih? Tes apa ya? Tes semacam tes-tesan lah. Ujian. Wah, ini nilainya sebelum aku kasih perlakuan. Jadi salah. Sebelum remedi. Ya, bukan ya bisa sebelum remedi. Jadi intinya gini, 8 orang ini aku kasih perlakuan pertama, awal, pre. Terus aku catat berapa nilainya. Terus setelah itu aku kasih perlakuan. Jadi ini aku kasih perlakuan, kasih treatment atau perlakuan. Nah, perlakuannya bisa apa aja ya? Bisa remedi atau misalnya gue kasih coklat dulu atau misalnya perbaikan nilai lah. Perbaikan nilai bisa. Habis BAB juga bisa, habis diare juga bisa, terserah treatmentnya apa aja. Setelah itu, habis aku kasih treatment, aku kasih post test lagi. Nah, nanti tujuannya adalah dari PRT test ini adalah aku pengen melihat apakah treatment yang aku punya itu efektif nggak terhadap perubahan nilai tersebut. Gitu ya? Berpengaruh apa enggak? Dalam hal ini kalimatnya bukan berpengaruh. Iya bisa sih, kalimatnya bisa berpengaruh atau efektif. Kan ini bisa saja nanti kelihatan apakah efektifnya itu naik apa turun. Nah, apakah kalau efektif itu artinya gini, kalau efektif itu apakah ada penambahan nilai atau tidak. Kalau misalnya perbedaan, ya udah beda, cuman beda aja. Ada perbedaan nggak? Berarti kalau misalnya ada perbedaan, berarti treatment ini ada efeknya dong, ya kan? Kalau misalnya sebelum remedi nilainya segini, terus dikasih kelas tambahan gitu, terus disuruh ujian lagi. Nah, nanti pengen kita lihat kelas tambahan itu ada efeknya nggak? Nah, karena kita nggak menggunakan efek tes, lagi-lagi karena kita nggak menggunakan efek tes, kita tidak bisa membedakan, kita nggak bisa melihat apakah itu apakah treatment yang kita kasih itu membuat nilainya naik, apa nilainya turun. Tapi yang jelas dari PRT test kita bisa dapat bahwa sebelum perubahan dan sebelum ujian dan setelah ujian, sebelum remedi atau setelah remedi, sebelum treatment dan setelah treatment, itu ada perbedaan apa enggak? Kalau misalnya ada treatment, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa treatmentnya itu memiliki efek terhadap siswa tersebut. Oke, itu ya. Jadi pertanyaan awalnya kita buat lagi di sini. Kita bikin lagi bahasanya apa sih bahasanya lagi. Jadi ini apakah berpengaruh? Sampel t-test. Nah, kenapa kok namanya pair? Pair itu kan dari bahasa Inggris berhubungan kan. Maksudnya nyangkut gitu, disangkut pautkan. Jadi kan ini satu sampel kan. Satu sampel tapi dilakukan satu sampel yang sama tapi diuji 2 kali. Nah, makanya itu namanya pair, berpasangan. Artinya ya udah itu sebenarnya satu sampel tapi sebenarnya satu sampel tapi dilakukan uji 2 kali. Jadi seolah-olah itu pasangan.
Itu namakannya Lihat variable view-nya dong. Oke. Variable view-nya. Variable view. Variable view kok sama. Desimalnya buat 0 aja. Ini buat scale. Yang values itu nggak dikotak-katik ya, values itu ya. Values nggak usah. Jangan dulu. Oke, kita masuk ke pair sample t-test. Pertanyaan utama dari pair sample t-test adalah hipotesis kan? Bukan, ini pertanyaan konteks awal. Jadi awal-awal itu kita harus pengen tahu apakah ada apa enggak. Saya ingin melihat apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah treatment atau perlakuan. Saya juga ingin tahu apakah treatment yang saya lakukan ada efeknya atau tidak. Sudah, itu doang. Ya, ini pertanyaan konteksnya. Saya ingin melihat apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah treatment atau perlakuan. Saya juga ingin tahu apakah treatment yang saya lakukan ada efeknya atau tidak. Udah, itu doang. Itu pertanyaan awalnya ya, pertanyaan dan tujuannya menggunakan pair sample t-test. Jadi kita pengen tahu. Oh, berarti itu ditulis juga dong. Iyalah. Pertanyaannya. Iyalah, sesuai konteksnya. Di ibunya tuh ya. Ya, sesuai konteksnya. Karena kita harus punya tujuan awalnya. Jadi tujuan awalnya aku pengen tahu 8 orang ini saya treatmentnya gue kasih remedi. Sebelum remedi dan sesudah remedi. Aku pengen tahu 8 orang ini pas lagi ujian matematika sebelum remedi trigonometri misalnya. Dikasih ujian ternyata nilainya sekian gitu. Nilainya sekian. Berat. Terus setelah itu besok minggu depan melakukan remedi. Oh, ternyata remedi. Di ujian lagi ternyata ini sih nilainya sekian gitu. Nah, aku pengen tahu jeda waktu seminggu itu, jeda waktu remedi itu ada perubahan enggak? Ada efek enggak terhadap nilai si siswanya tersebut? Itu pertanyaannya ya. Oke, H0 berarti apakah salah. Apakah ada apakah ada gimana H0-nya? Berarti apakah ada hipotesisnya dulu, cuy. Iya, ini H0-nya. H0-nya tidak ada perubahan. Treatment yang saya lakukan bukan tidak efektif, tidak memiliki efek terhadap beda, Pak. Ya serahlah. Treatment yang saya lakukan tidak memiliki efek terhadap siswa dalam meningkatkan nilai ujian matematika. Ya, tidak memiliki. Ini saya tebalkan aja. Tidak memiliki. Itu H0. Tidak memiliki. Kalau misalnya H1, treatment yang saya lakukan memiliki efek terhadap siswa dalam meningkatkan ujian matematika. Itu H1-nya ya. Oke. Setelah kita memilih hipotesis, sudah bikin hipotesis, kita pilih level signifikansinya. Lagi-lagi signifikansinya di sini. Aduh, salah. Mana tadi? Oh, ini. Signifikansinya itu sama dengan alfa kecil sama dengan 0,05. Oke, kita langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu pilih level, lakukan tes di SPSS. Oke, kita pengen tahu ini sama ini. Baik, kita menuju pair sample t-test, menuju analyze, compare means, pair sample t-test. Oke, di sini ada dua, variabel 1 sama variabel 2. Mana yang lebih diawalin? Variabel 1 diisi sebelum treatment, sebelum dikasih perlakuan. Post test itu diisi setelah perlakuan. Post test gini ya. Ini udah jangan diubah-ubah 95%. Ini kalau misalnya diklik ini muter. Tuk. Ya, tapi ini pretest ya. Di sini pretest, di sini post test. Langsung klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini ada 3 tabel yang dihasilkan. Ini sama ini. Tapi kita nggak akan melihat yang ini. Kita lihat yang ini. Jangan terkecoh ya. Bukan ini ya hasilnya yang kita lihat, tapi yang ini. Oke. Di sini signifikansinya adalah 0,028. Di bawah atau di atas 0,05? Ada yang mau jawab?
apa? 0,02. Kenapa di bawah? Di bawah Di ya? atas. Di bawah apa di atas? Di atas. 0, berapa sih? 0,05. Enggak, itu Itu 0, berapa itu? Ini kan 0,02 di bawah. 0,028. Oke. Oh iya. Berarti kalau misalnya di bawah 0,05 artinya Ada perbedaan. ada perbedaan, betul. Berarti kalau misalnya ada perbedaan, mana yang dicoret? H0 apa H1? Yang atas. H0. H0-nya dicoret. Karena ada perbedaan. Iya. Makanya Di bawah karena ada 0,05. perbedaan, maka treatment yang saya lakukan memiliki efek dong. Berarti gitu kan? Ya kan? Iya. Betul. Oke, kita ambil kesimpulan. Catatan yang terakhir. Kesimpulan. Apa kesimpulannya? Oke, gue tulis dulu. Berarti kesimpulannya kita bisa ambil. Apa? Berarti adalah perlakuan atau treatment remedi yang dilakukan guru matematika kelas harus spesifik ya, harus misalnya kelas 12 semester. Oh, misalnya semester 1. Berarti itu tergantung dari jurnalnya dong. Iya dong, matematika peminatan. Kurikulum 2013. Sekolah bla bla bla, kecamatan bla 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 dan lain sebagainya menimbulkan perubahan nilai siswa kelas 12 tersebut, nilai siswa kelas 12, nilai ujian matematika siswa kelas 12 tersebut. Oke, ini harus lebih spesifik lagi ya. Nilai ujian matematika apa nih? Nilai ujian UTS ya? Nilai ujian tengah semester. Matematika siswa kelas 12 tersebut. Ini berarti bahwa perlakuan guru memiliki dampak terhadap performa siswa di dalam kelas. Ini berarti bahwa perlakuan guru memiliki dampak terhadap performa siswa di dalam kelas, terutama performa akademik dalam kurung nilai. Ya, nilai. Tuh ya, ambil kesimpulannya. Perlakuan atau treatment atau remedi yang dilakukan guru matematika kelas 12 semester 1 matematika peminatan kurikulum 2013 sekolah bla 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 kecamatan bla 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 menimbulkan perubahan nilai ujian tengah semester matematika siswa kelas 12 tersebut. Ini berarti bahwa perlakuan guru memiliki dampak terhadap performa siswa di dalam kelas, terutama performa akademik kurung nilai. Itu ya kesimpulannya ya, dengan berdasarkan KHI-nya ini. Rek, paham Rek? Sampel dites. Nah, oi, denger gak? Insyaallah paham, insyaallah. Paham ya? Easy lah. Kalau misalnya kalian udah tahu bedanya H0 sama H1, terus kalau misalnya signifikansinya di atas 0,05 atau di bawah 0,05, mana yang harus dicoret? Ya udah, langsung ambil kesimpulannya aja. Oke, udah? Kalau ada pertanyaan dari peer sample dites? Aman, Cuk. Paham, Cuk. Aman, Cuk ya. Aman, Cuk ya. Enak, Cuk. Oke. Misalnya, bahasa Jawa. Kalau misalnya Lanjut. uji pair sample test ini, uji sebelumnya itu adalah uji normalitas. Aku belum melakukan uji normalitas ya, lupa. Oke, kita lihat dulu ya uji normalitasnya. Ini benar apa enggak? Kita masukin pretest, kita masukin post test di sini. Kita belum lakukan itu. Benar apa enggak? Ini buat histogram normality. Ya, sesuai dengan ini. Oke. Voting. Oh, lihat. Di sini ada 0,557, di sini 0,425. Di atas ya. Berarti kalau misalnya di atas terdistribusi dengan normal ya. Berarti kita bisa menggunakan data tersebut. Terus itu kok ada 0,425? Mana? Mana? Loh, ini kan pretest maupun post test. Berarti data pretest maupun post test itu semuanya, kedua-duanya itu terdistribusi dengan normal.
Artinya kita bisa menggunakan ini sebagai pengambilan keputusan. Kita bisa mengambil suatu kesimpulan dari situ. Dia harus di atas 0,05 kan? Iya, 0,05. Ini di atas nggak? 0,425. Oh, dijumlahkan. 0,05 Pak, sama 0,425 gedean mana? Serius Itu li? 0,4 Kak, sama 0,05 Lebih gedean mana? Itu 0,4. Iya, Aku kira 0,0425. 0,425. Oke. Nih, lihat nih QQ testnya nih. Titik-titiknya ada di sekitar kurva linearnya. Gak terlalu menyeberang ke atas, gak terlalu menyeberang ke bawah. Jadi ini bisa dikatakan distribusi dengan normal. Oke? Jadi ini salah satu indikasi juga. Grafiknya nggak ngaruh kan? Grafik itu nggak ngaruh kan? Nggak dipakai kan? Iya, kamu kalau misalnya mau pakai ini juga nggak masalah. Tapi yang lebih enak itu di sininya. Ini pun juga kan di atas 0,05 juga, sehingga sudah dipastikan antara pretest maupun post-test itu terdistribusi dengan normal. Mana? Independen ya? Oke, independent t-test. Oke. Di sini aku punya dua sampel. Satu populasi, isinya 16 orang. Oke, aku jelasin dulu konteksnya. Aku aus, aku ngambil minum dulu ya, bentar. T-test itu tujuan pertanyaan adalah kita pengen tahu apakah kita ingin membandingkan apakah ada perbedaan antar dua kelompok ini. Udah, itu tok. Apakah ada perbedaan? Dalam hal ini bisa aja perbedaan nilai atau perbedaan apa. Nah, dalam kasusku ini aku ngambil 8 orang, terus ini aku ambil 8 orang. Aku taruh di permainan memori. Terus aku suruh nginget. Misalnya aku nanti kasih kata-kata, terus aku suruh nginget kata-kata yang dia lihat itu apa. Nah, aku coba satu orang itu kasih 10 pertanyaan. Nah, data di sini itu adalah data di mana dia berhasil menjawab benar pertanyaan memori itu, pertanyaan ingat-ingatan itu, soal-soal ingatan-ingatan. Misalnya aku kasih tauin kamu kata-kata apa gitu, terus kamu suruh ngulangi lagi itu kata-katanya dengan benar. Kalau misalnya benar di skor 1, kalau misalnya dia tidak benar dia jadi skornya 0 gitu. Jadi ini adalah total data-data setiap orang yang benar dalam menjawab soal-soal tersebut. Nah, aku pengen membandingkan apakah dalam satu populasi, dalam arti ini adalah si A, laki-lakinya, ini bayangin laki-laki. Oke, gue ubah dulu ya. Ini gue ubah jadi laki-laki dulu. Laki-laki. Mau nanya ini materinya udah sampai mana? Independent t-test. Loh, gagal. Wait, what? Rit, kayaknya regresi masih lama ya. Aku mau nanya dong dulu. Apa? Kalau yang di outputnya regresi itu yang kita jelasin itu ANOVA-nya dimasukin nggak ya? Semuanya masuk. Oke, bentar ya, aku mau jelasin dulu independen. Oke. Nah, di sini kan laki-lakinya di dalam satu populasi si A, itu ada skornya segini, perempuannya skornya segini. Nah, aku pengen tahu apakah laki-laki itu lebih baik dalam hal, apakah laki-laki itu, apakah skor laki-laki dalam tes memori ini itu berbeda dengan hasil tes skor perempuan yang ada di sini. Beda ya. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya uji-uji T yang lain itu kalau one sample t-test itu kan membandingkan satu sampel terhadap sampel yang lain, terhadap populasi, maaf. Kalau per t-test itu satu sampel diuji sebelum dan sesudah. Kalau independent t-test itu ada 2 sampel terus dibandingkan. Ya udah, 2 sampel terus dibandingkan gitu. Itu ya konsepnya di sana. So, pertanyaan tujuannya adalah apakah ada perbedaan skor nilai dari laki-laki maupun perempuan dalam dalam menjawab soal-soal memori.
apakah ada perbedaan skor nilai laki-laki maupun perempuan dalam menjawab soal-soal memori perempuan kelas si A jurusan psikologi ya, lebih spesifik ya, dalam menjawab soal-soal memori. Oh ya, lupa. Semester angkatan 2019. Dalam menjawab soal-soal memori. Itu pertanyaan umumnya. Dari pertanyaan tujuannya. Langkah yang selanjutnya seperti biasa, tentukan hipotesis. Di sini kita kita bikin hipotesis ada 2 ya hipotesisnya, yaitu ada H0 lagi, yaitu yang menolak. Berarti H0-nya adalah kita membuat asumsi bahwa antara laki-laki maupun perempuan itu tidak ada perbedaan nilai. Artinya skornya itu sama. Dalam arti rata-ratanya itu sama gitu. Skor salah. Buat kita aja. Performa skor laki-laki maupun perempuan di kelas si A dalam menjawab soal-soal memori itu tidak berbeda. Dalam artian rata-rata skornya sama dengan rata-rata skornya sama antara laki maupun perempuan. Ya gitu. Itu ditekanin lagi dalam menjawab soal itu tidak berbeda. Ditekanin lagi tidak berbeda kalau H0. Kalau H1 performa skor laki-laki maupun perempuan di kelas si A dalam menjawab soal-soal memori itu berbeda. Dalam arti rata-rata skornya berbeda antara laki maupun perempuan. Oke, berbeda. Ini harus ditekenin. Oke, dari sini kita sudah membuat hipotesis. Nah, lagi-lagi sama, kita nentuin lagi bagian pilih level signifikansinya. Level signifikansinya di sini adalah maaf. Loh, mana ya tadi? Ini ya, salah. Balik. Ini di sini. Sorry. Sorry guys. Oke, ini level signifikansinya. Alpha 0,05. Oke, sekarang kita lakuin ujinya di tes. Halo? Masih aktif? Masih nggak, Rek? Mukanya diem. Nah ya. Ya, oke. Lanjut kita masuk ke independent sample t-test. Jadi independentnya menuju ke analyze. Masih kerekam? Masih. Analyze, ke compare mean, ke independent sample t-test. Oke, di sini ada tes variabel, di sini ada grouping variabel. Di sini ada total ada 2 grup kan? 2 grup, satu grup laki-laki, satu grup perempuan. Satu sampel laki-laki maksudnya sama satu grup perempuan, satu sampel perempuan. Kita pengen tahu berhasilnya. Berhasil, tesnya itu masukin ke grouping variabel. Nah ini kan masih tanda tanya nih. Kemarin itu kesalahannya gagal gitu ya sama Bu Elok itu karena ininya tanda tanya. Nah setelah aku cari-cari ternyata kita harus mendefine dulu, kita harus mendefinisikan grupnya. Tadi kan di variable view kita sudah mendefinisikan bahwa 1 itu buat laki, 2 itu perempuan. Maka di define grup 1 itu laki-laki, salah. 1 ini 2. Jadi gini ya, 1 sama 2 di sini. Jadi berhasilnya tes 1 sama 2. 1 buat laki-laki, 2 sama perempuan. Opsinya kalau usah diubah tetap 95%. Langsung klik OK. Oke, ini dia hasilnya. Jadi di t-test itu ada 2 tabel, tapi yang kita lihat lagi-lagi adalah signifikansinya. Nah, di sini ada 2 nih, kok ada 2 tabel. Nah, ada 2 tabel kan. Di sini ada equal variance assumes sama equal variances not assumed. Nah, jadi di sini di independent sample t-test bagi SPSS itu dilakukan bebarengan dengan tes homogenitas. Oh ya, sebelumnya kita belum tes itu ya, tes normalitas ya, aku lupa. Astagfirullah. Maaf.
Aku tes dulu ya, tes normalitas dulu ya. Maaf. Mana ini? Deskriptif, explore. Maaf. Aku belum tes homogenitas lagi. Ini histogram, normality. Bentar. Oh, 0,146 ya, Rek. 0,146 di atas 0,05 berarti ini terdistribusi dengan normal. Oke, kita lanjut lagi tadi, ulangi lagi, kita analyze, compare means, independent sample t-test, berhasil tes 1, optionnya juga sabar. Oke, cara baca tabelnya gini. Ini Levin test, jadi nama lain dari tes homogenitas. Tes homogenitas itu nama lainnya adalah Levin test. Jadi bahasa lainnya kalau uji normalitas itu ada Shapiro-Wilk dan ada Kolmogorov-Smirnov itu. Kalau uji homogenitas itu Levin test. Nah, di independent t-test di SPSS itu sudah terjadi secara bersamaan saat kita melakukan independent sample t-test. Nah, di sini artinya di sini aku nggak akan jawab tes homogenitasnya itu kayak gimana. Jadi intinya tes homogenitasnya itu akan homogen. Homogen itu artinya apa sih kalau homogen? Ada yang tahu artinya homogen nggak? Halo? Satu. Ada lain? Katakan. Ya, teh itu homogen kan ya? Kenapa? Kalau teh itu homogen kan? Kalau tengah? Teh. Oh, teh. Teh itu heterogen, Pak. Oh iya, homogen. Enggak, itu homogen. Maaf. Homogen, maaf. Itu benar. Homogen itu. Kan. Heterogen itu tidak terpisah, kayak air sama pasir. Itu kan terpisah kan, nggak bisa nyatu. Kalau kopi itu heterogen, karena bubuknya masih di bawah. Kalau teh itu, teh itu heterogen ya? Hah? Teh heterogen ya? Pokok kalau bisa dibedakan fasanya itu. Iya wes, teh itu heterogen apa enggak? Apa? Teh itu heterogen apa enggak? Heterogen lah. Ya, teh heterogen ya, teh heterogen. Intinya homogen itu menyatu ya. Artinya tidak berbeda, menyatu. Dalam hal ini itu menyatunya itu variansinya. Jadi di sini kita bisa lihat hasil dari Levin test. Ini tes homogenitas ya sekalian, aku kasih tauin. Nah, tes homogenitas untuk Levin test ini kita bisa lihat di signifikansinya. Di sini adalah 0,49. Jadi tes homogenitas itu konsepnya itu gini. Ntar aku hapus. Tes homogenitas itu gini. Jadi konsepnya itu kalau misalnya kalian tahu variansi kan? Kalau misalnya variansi itu menyatakan, jadi gini. Misal ini ada satu populasi nih. Terus ada orang di sini banyak, ada satu orang. Nah, saat kita ngambil sampel itu kita akan mengambil sampel kan. Nah, sampelnya itu bisa aja di sini, bisa jadi sini, bisa jadi sini, bisa jadi sini. Nah, apakah sampel-sampel ini itu akan sudah terbaik dalam merepresentasikan populasinya? Itu belum tentu. Jadi karena kita di independent t-test itu dengan asumsi tadi itu bisa satu populasi terus ada 2 sampel atau 2 populasi dengan 2 sampel. Kan tadi independent t-test bisa satu populasi dengan 2 sampel atau 2 populasi 1 sampel masing-masing. Nah, dengan asumsi seperti ini maka kita membandingkan nih 2 sampel gitu. Nah, kita pengen tahu sampelnya itu sudah homogen apa enggak. Artinya terlalu nyebar apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita dibuat variansi itu gini. Jadi ini misalnya ada grafik nih. Nah, penyebarannya itu di mana? Apakah cenderung ke tengah atau dia cenderung ke mana? Kalau misalnya variansinya itu rendah atau misalnya variansinya itu tidak lulus uji variansi, maka dia grafiknya itu gini. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang gini. Sedangkan kita tahu bahwa uji normalitas itu grafiknya gini kan. Nah, karena harus cenderung ke tengah. Nah, dengan kita melakukan uji normalitas plus uji homogenitas, kita bisa tahu nanti mencengnya si grafiknya itu akan ke sini, apa gini. Nah, itu dari gunanya uji homogenitas. Nah, di sini kebetulan kasusnya, di sini kan 0,49. 0,49 itu kan di atas kan, di atas 0,05. Nah, kalau di atas 0,05, maka variansinya itu tidak berbeda. Variansi tidak berbeda dalam hal ini artinya variansinya itu nggak kemana-mana. Arti dari variansi tidak kemana-mana artinya datanya itu tidak tersebar kemana-mana. Datanya itu tersebar ke pusatnya. Jadi grafiknya itu datanya itu support grafik seperti ini.
Jadi gitu ya. Variansi itu seberapa menyebar suatu data. Misalnya kalau ada satu populasi, misalnya tengah-tengahnya di sini ya, tengah-tengahnya. Variansinya semakin besar, maka dia itu semakin nyebar ke luar-luar, semakin nyebar. Tapi sebaliknya, kalau misalnya variansinya itu kecil, variansinya kecil, maka dia akan berpusat. Datanya itu akan musat di tengah-tengah, lebih berpusat di tengah. Jadi akan cenderung ke tengah-tengah daripada yang ada di luar-luar. Itu ya konsep variansi. Begitu juga konsep tes homogenitas. Kita pengen tahu datanya itu terlalu menyebar, apa sudah dikatakan cukup untuk bisa dikatakan tidak menyebar terlalu besar. Nah, dalam hal ini Levin test itu melihat bahwa variansinya itu sama. Artinya antara dua populasi ini, antara ini dengan ini, itu variansinya sama. Variansinya dianggap sama. Karena variansinya sama, maka kita bisa asumsikan bahwa keduanya itu merupakan identik. Identik. Artinya identik di sini itu datanya, sampelnya itu boleh dilakukan uji. Agak ribet ya. Uji homogenitas. Intinya sih sebenarnya kalau di atas 0,05 maka variansinya itu dianggap sama. Dan kalau dianggap sama biasanya tabel yang di bawah ini equal variance not assumed karena bukan itu dikosongi. Jadi kita akan melihat hasil dari signifikansinya to tail yang ini, bukan yang ini. Oke, dari situ paham nggak, Dek? Levin test? Atau ada yang kurang jelas? Halo? 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 Ya, Rit, ya. Yang homogen rada bingung nih. Ya, intinya kalau misalnya homogenitas itu kita ngelihat signifikansinya di sini. Variansi itu kan konsepnya kayak gitu kan. Aduh, sulit. Kita lewati dulu aja ya karena udah terlalu malam. Tar aja terakhir dijelasin. Di sini ada signifikansi kan. Di sini 0,135. Di bawah 0,05 enggak? Kita lihat yang ini. Di bawah 0,05 enggak? Ada yang mau jawab? Di atas. Di atas ya. Kalau di atas artinya apa? Mana yang ditolak? H1. Mana yang ditolak? H1 apa H0? H0. Mana ayo, yakin H0. Kan kalau misalnya di atas 0,05 maka tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan maka Iya, H1 yang dicoret. Nah, berarti H1-nya kita coret, kita menerima kesimpulan dari H0, yaitu performa skor laki-laki maupun perempuan di kelas A dalam menjawab soal-soal memori itu tidak berbeda. So, kita ambil kesimpulan. Ambil kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah kesimpulannya berarti performa skor laki-laki performa laki-laki dalam mengingat di kelas A itu tidak berbeda signifikan ya, tidak berbeda signifikan terhadap kemampuan performa perempuan dalam mengingat dalam kemampuan mengingat. Jadi, ini artinya gender atau jenis kelamin tidak terlalu mempengaruhi performa mengingat atau performa kemampuan mengingat seseorang, sehingga kembali lagi kepada individunya sendiri dalam mengatur performa mengingatnya. Oke, itu ya kesimpulannya ya. Oke, independent test. Sudah paham sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Kalau untuk uji homogenitas itu langkahnya itu hampir sama uji normalitas enggak? Gini, jadi kita kan ngelakuin Levin test kan, Levin test. Kalau misalnya di ini hasil yang tadi sebelumnya nih, kan ini test of normality, ya kan? Nggak ada di sini Levin test, Pak. Nah, di sini tuh nggak ada Levin test. Tapi gimana caranya bisa tahu kita melakukan Levin test? Lagi-lagi, Levin test atau homogenitas itu hanya berlaku pada independent sample t-test dan ANOVA one way dan juga regresi linear sederhana.
Itu ya. Kalau yang aslinya. Jadi homogenitas itu di independen, di ANOVA, sama di regresi linear. Di ini sama ini itu normalitas doang. Ini normalitas dan homogenitas. Normalitas homogenitas. Ini normalitas, homogenitas, dan juga uji linear. Ada namanya uji linear itu nanti. Jadi ya, kalau misalnya independent sample t-test ini biasanya sudah bebarengan kan tadi. Nanti di ANOVA kita akan lihat Levin testnya kayak gimana. Tapi sampai sini udah paham kan? Cara bedain kesimpulan, ngambil kesimpulan, Iya. bikin hipotesis. Insya Allah. Baik. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke ANOVA. ANOVA one way. Ini masih. Nah, ANOVA berbeda dengan uji T. ANOVA ini lebih dari 2. Artinya lebih dari 2 ya. Maksudnya 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi ANOVA ini bisa bebarengan secara bersamaan dan kita pengen mengetahui mana yang ada perbedaannya, mana yang menyumbang perbedaan terbesar. Nah, itu jadi kunci utama pertanyaan dari ANOVA. So, pertanyaannya ANOVA adalah ANOVA t-test. ANOVA one way test. Menurutku ANOVA ini yang paling gampang. Karena ANOVA ini simple. Karena dengan banyak langsung ketemu semuanya langsung. Oke. Pertanyaan adalah kita pengen tahu. Oke, aku kasih konteks dulu ya. Apa nilainya? G-nya gimana? Oke. Gue cerita deh. Oke. Jadi suatu hari di suatu desa ada penyihir. Ya, ada penyihir nih, ada penyihir gitu. Ada penyihir di dunia fantasi ini, ada penyihir. Nah, gua sebagai raja itu memerintah, atau gue punya daerah nih, daerah utara, daerah selatan, daerah timur, sama daerah barat gitu. Nah, suatu ketika di suatu hari penyihir-penyihir ini itu mengganggu kedamaian kerajaan gua gitu ya. Nah, daerah ini itu punya banyak komplain nih. Aku diganggu sama penyihir nih gini. Di utara diganggu sama penyihir, selatan diganggu penyihir, timur diganggu penyihir, barat ya penyihir. Nah, gue pengen tahu nih, gue pengen menyelesaikan masalah penyihir ini. Kok diganggu terus wargaku ini, banyak komplain. Akhirnya gue memutuskan untuk mendata orang di daerah utara maupun di daerah selatan, timur maupun barat, itu mana aja yang sudah kena komplain. Nah, gue menuju ke daerah utara. Ke daerah utara, gue gambar ya. Ribet banget. Gue gambar nih. Nah, susah banget. Bentar. Nah, gini. Gue ada satu populasi nih, ini kerajaan gue bagi 4. Ada, kok gitu ya Allah. Biasa. Gimana sih gini ya? Gimana sih utara anjir? Gini ya? Ya gini ding. Ya, ini utara, selatan, timur, barat. Nah, di sini diganggu, di sini diganggu, di sini diganggu, di sini diganggu. Ada apa? Oke. Di sini diganggu. Di sini utara ini itu gua ambil 5 orang, terus gua data. Lu ke komplain nggak? Oh iya, ke komplain berapa kali? 0 kali komplainannya. Satu orang dari utara bilang, lu berapa kali kena gangguan penyihir? Oh, 1 kali. Di utara 3 kali, 1 kali. Ada yang cuma 0 kali. Terus menuju ke timur gua nanyain 5 orang random. 1 orang 1 komplain, 3 komplain, dan seterusnya sampai barat. Semuanya kedapat, total ada 20 sampel di sini dari satu populasi kerajaan gua. Nah, aku pengen lihat nih tujuan ANOVA. Maka gue harus pakai ANOVA dong, karena ada 4 sampel yang gue ambil secara bersamaan, dan gue pengen uji itu secara bersamaan, dan gue pengen lihat mana apakah ada perbedaan komplain di setiap variabelnya ini, di setiap di utara. Mana sih komplain yang paling banyak di setiap daerahnya? Maksud gue, mana komplain yang paling banyak, di daerah mana yang paling banyak komplainnya? Apakah di utara, timur, selatan, atau barat? Gitu. Gue pengen tahu mana ya, mana yang menyumbang paling banyak komplainan gitu. Aku pengen tahu itu mana daerahnya, apakah utara, timur, selatan, atau barat. Dengan begitu kan gue bisa langsung menyisir ke daerah tersebut, karena daerah yang paling banyak komplainan itu berarti kita bisa mencegah. Berarti kan berarti besok malam penyihirnya akan ke sini nih gitu, ke daerah, misalnya ke daerah utara gitu. Gue akan ke daerah utara, pasang pasukan, ya
terus penyihirnya malam-malam datang, terus gue bisa hadang gitu. Gue pengen tahu gitu. Itu konteks dari file gue ya ini ya untuk ini. Nah, gue pengen tahu tuh. Jadi tujuannya adalah pertanyaannya, saya ingin tahu apakah ada perbedaan frekuensi komplain di setiap daerah kerajaan saya. Lalu kita juga bisa menjawab mana daerah yang paling banyak dikomplain. Paling banyak komplainan, paling banyak komplain. Oke, itu ya. Mana daerah yang paling banyak dikomplain? Dari pertanyaan tersebut kita bisa membuat hipotesis. Hipotesisnya di sini adalah H0. H0-nya berarti adalah untuk ANOVA, hipotesisnya itu sebenarnya nggak ada. Nah, ini yang membuat gue enaknya di sini. ANOVA one way test itu lu gak usah mikirin hipotesis. Hipotesisnya sesimpel lu punya hipotesis, ini hipotesisnya lu bikin sendiri. Sesimpel itu. Makanya gue bilang ANOVA one way test ini paling gampang karena gue nggak usah mikirin hipotesis. H0-nya hipotesisnya adalah kita bisa bikin sendiri. Misal kayak gue pengen punya apakah daerah misal gini, daerah utara itu paling banyak komplain daripada timur, barat, selatan, dan lain sebagainya. Jadi hipotesisnya ini gak konkret juga gitu loh. Hipotesisnya lo bisa bikin sendiri untuk di ANOVA gitu loh. Jadi hipotesisnya ini bisa bikin sendiri. Makanya gue bilang ANOVA ini gak usah mikir hipotesis. Itu ya untuk hipotesisnya si ANOVA one way test. Nah, langsung saja kita masuk ke level signifikansi. Level signifikansinya si ANOVA itu 0,05 juga. Nah, level signifikansinya 0,05, maka kita langsung masuk ke SPSS. Bisa dengar? Oke, kita masuk ke SPSS. So, kita masuk one way test. Di sini masuk ke analyze, compare mean, one way ANOVA. Oke, maaf, gue ubah dulu ini. Komplainan gue ubah jadi scale. Oke. Kita masuk ke analyze, compare means, one way ANOVA. Komplain itu dependent. Faktornya adalah daerah. Nah, mengenai one way ANOVA, kita punya post-hoc. Nah, post-hocnya ini kita centang aja 2K. Gampangannya 2K gitu. Kita oke. Cuman kita perlu itu aja, gak usah diubah-ubah yang lain. Ini udah gak usah diubah-ubah. Gak usah diubah lah. Oke, kita langsung klik oke. Nah, di sini kita langsung bisa dapat hasilnya. Cara interpretasinya kayak gimana? Jadi di sini di tabel yang ini di post-hoc, setiap utara sama selatan itu langsung di-compare, langsung dibandingkan. Ada nggak perbedaan? Misalnya gini, gue bacain ya, tabel antara utara dan selatan. Kita lihat signifikansi. Kita lihat signifikansinya 0,937. Utara sama selatan 0,97. Artinya utara 0,937 itu kan di atas 0,05. Kalau di atas maka tak ada perbedaan signifikan, sehingga kita bisa menyimpulkan utara sama selatan itu tidak ada perbedaan. Artinya ya sama. Maksudnya itu artinya ya antara komplainan antara utara sama selatan itu nggak jauh beda frekuensinya. Jadi sama-sama aja. Nah, kita bandingkan utara dengan timur. Ternyata 0,008 di bawah 0,05. Artinya antara utara berarti ada perbedaan signifikan. Artinya utara dan timur itu ada perbedaan frekuensi komplain dan seterusnya. Kalian bisa langsung mendata ini semua. Tapi karena ini banyak, maka kita bisa langsung menuju ke homogeneous subset. Nah, dari sini itu adalah hasil dari semuanya. Mana yang lebih banyak dan mana yang lebih enggak. Nah, kita lihat langsung di sini. Ada utara, selatan, timur, barat. Di sini ada 1,00, 1,4, 3,0 sama 4,2. Ini artinya apa? Jadi gini. Satu grup yang sama seperti ini kan angkanya lebih kecil ya daripada angka yang di sini. Ini artinya kalau misalnya variabel yang kita masukkan tadi adalah komplain, maka utara dan selatan itu memiliki komplain yang lebih rendah daripada komplainan yang ada di daerah timur dan barat. Jadi di daerah utara dan selatan komplainannya itu lebih kecil daripada komplainan yang ada di barat maupun di timur. Sehingga
antara utara dan selatan, terus kalau misalnya ditanya gitu, wah berarti mana dong yang paling banyak komplainan? Paling banyak komplainannya itu ada di variabel timur dan barat. Berarti penyihirnya itu ada sering ganggu masyarakatku di timur sama barat. Sedangkan di utara selatan memang ada, tetapi tidak setinggi komplainan dari timur dan barat. Untuk utara dan selatan itu kita saling, ini kalau misalnya satu grup gini, itu artinya mereka itu sama. Artinya sama itu dari jenis frekuensi komplainannya itu gak jauh-jauh beda. Gak jauh-jauh beda jumlah komplainannya itu gak jauh-jauh beda. Sedangkan timur dan barat ini jumlah komplainannya itu gak jauh-jauh beda juga. Tapi antara utara dan selatan, antara perbedaan satu grup ini, itu memiliki perbedaan tingkat komplainannya. Utara dan selatan karena angkanya di sini lebih kecil daripada angka di sini, maka itu berarti komplainan di utara sama selatan itu lebih kecil daripada komplainan yang ada di daerah timur dan barat. Sehingga saat gue tahu hasil kesimpulan ini, maka gue bisa mengarahkan pasukan gue ke barat dan juga ke timur. Sehingga saat malam hari, saat penyihirnya datang ke timur, karena paling sering datang ke sini ya kan banyak komplain kan, berarti penyihirnya lebih sering dan lebih frekuensinya lebih tinggi muncul di timur dan barat gitu kan. Lebih besar kemungkinan untuk muncul di timur dan barat. Sehingga gue pasang deh pasukannya di sini dan akhirnya bisa mengusir penyihirnya gitu. Itu hasilnya ya. Nah, oke. So, ambil kesimpulannya gimana? Ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari hasil tesnya, dari hasil tes ANOVA, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat kerajaan Farid, masyarakat kerajaan Farid itu sering diganggu oleh penyihir di daerah timur dan barat. Sering diganggu oleh penyihir di daerah timur dan barat jika dibandingkan dengan daerah utara dan selatan. Ini berarti penyihir lebih sering muncul dan mengganggu penduduk di daerah barat dan timur kerajaan Farid. Sehingga raja harus mengambil keputusan bahwa menempatkan lebih banyak pasukan di daerah barat dan timur adalah keputusan yang benar. Itu ya kesimpulan dari ANOVA. Jadi menyumbang perbedaannya itu bisa gede banget. Dan inilah enaknya ANOVA. Jadi udah tinggal banding-bandingin doang. Gimana? Masih nonton? Tadi kenapa katanya nggak pakai hipotesis? Nah, jadi gini. Kalau misalnya uji T itu benar-benar strict banget terhadap hipotesisnya. Ini H0 sama H1. Kita juga punya kok hipotesis di ANOVA. Kenapa kok kita nggak masukkan H0 sama H1? Karena kita tidak sedang membandingkan dua grup. Kita membandingkan banyak grup. Sehingga hipotesisnya itu banyak sebenarnya. Hipotesisnya kalau misalnya kita bikin hipotesis nolnya misalnya. Hipotesis 0. Kita aja bisa buat utara lebih sedikit komplain terhadap timur, barat, dan selatan. Lagi ada H0 lagi, H0. Selatan lebih sedikit komplain terhadap utara, timur, dan barat, dan seterusnya, dan banyak. Dan H0-nya itu semuanya itu lebih sedikit, tidak ada komplain, lebih sedikit dan lain sebagainya. Sedangkan H1 ya udah berarti utara lebih banyak komplain terhadap timur, barat, dan selatan, dan seterusnya. H1 pun juga gitu. Selatan lebih banyak komplain terhadap utara, timur, dan barat. Nah, karena kebanyakan hipotesis seperti itu, karena kan harus urut kan? Utara, selatan, utara, timur, utara, barat. Selatan, utara, selatan, timur, selatan, barat. Timur, utara, timur, selatan, timur, barat. Dan lagi banyak. Karena hipotesisnya kebanyakan itu, akhirnya gue langsung memutuskan bahwa sebenarnya hipotesisnya itu nggak usah ditulis pun juga nggak ada masalah. Yang penting kita punya hipotesis sendiri bahwa kayaknya sih
utara selatan ini lebih banyak daripada timur barat, itu nggak masalah gitu loh. Karena ya ini lagi-lagi H0-nya itu banyak daripada H1-nya gitu loh. Mau nulis kayak gitu nggak ada masalah, tapi lebih baik kalau untuk hal simplisitas, hal biar simpel aja, ya buat aja hipotesisnya ngarang aja hipotesisnya, misalnya kayak aku menduga kalau misalnya utara sama selatan ini lebih banyak daripada timur sama barat. Kalau misalnya hasilnya beda, ya wes coret aja nanti hipotesismu. Sesimpel itu aja gitu loh. Kalau mau dibuat format kayak H0 sama H0, H1, H1 kayak gini, boleh. Tapi ya itu, ada kombinasinya banyak banget kan. Kombinasinya utara, selatan, utara, timur, utara, barat. Selatan, utara, selatan, timur, selatan, barat. Dan banyak banget gitu. Sehingga lebih baik gak usah dikasih hipotesis. Atau kalau mau ditulis hipotesisnya simpelin aja. Yang penting kan kesimpulan dari tes ANOVA-nya. Oke. Y-nya kan yang kita cari M2 X 3 plus 5. Hasilnya ini, kalau misalnya M, kan ini variabel kan, ini kan bukan variabel. 2-nya tetap, 5-nya tetap. 2 kali 3, 6. 6 tambah 5, 11. Y-nya hasilnya 11, kalau X-nya 3. Kalau misalnya X-nya aku ubah jadi 5, maka di sini aku ubah kan, jadi 5. Aku ubah jadi 5. Hasilnya beda nggak? 2 kali 5, 10. 10 tambah 5, 15. Hasil Y-nya 15, kalau X-nya 5. Kalau X-nya 3, berat Y-nya 11. Nah, ini kan berarti si X mau berubah manapun itu tidak akan mempengaruhi si Y. Tapi Y itu tidak akan mempengaruhi si X. Karena gue ulangi ya, X itu akan mempengaruhi si Y, tetapi Y itu tidak akan bisa mempengaruhi X. Makanya si X ini termasuk independen, independen, sedangkan si Y itu dependent. Karena nilainya Y itu tergantung dari inputnya, tergantung dari X-nya ini. Ya tergantung ini juga sama ini juga. Tapi kita asumsikan ini sama ya, setiap persamaan sama. Yang berubah itu cuma tinggal ini doang. Nah kalau misalnya ini berubah, kan ini juga berubah. Tapi kalau misalnya ini nilainya berubah, misalnya di sini 7, maka X-nya juga pasti akan berkorelasi dengan Y gitu. Gimana? Paham sampai sini konsepnya? Iya, paham. Nah, di sini kita kan mencari iklan rokok, pengaruh tingkatnya. Pengaruhnya si iklan rokok. Ya udah, pengaruhnya iklan rokok. Sedangkan independennya adalah si penonton gitu. Ini gak usah diubah-ubah sih, ini sudah pas gitu. Sehingga kalian bisa nanti klik OK gitu. Nanti akan hasilkan itu tadi. Karena aku nggak punya datanya, sehingga yang penting untuk membedakan antara independen dan juga dependent itu seperti itu. Yang dicari itu masuk ke bagian dependent. Karena yang kita cari si Y ini adalah si dependent dengan input independent gitu. Inputnya kan si X ini gitu. Sehingga kalau kita misalnya mencari pengaruh, apakah ada pengaruh antara iklan rokok terhadap penonton? Ada nggak pengaruh terhadap iklan rokok terhadap penonton? Perhatikan kalimatnya. Ada nggak pengaruh terhadap iklan rokok terhadap penonton? Maka si iklan rokok itu yang kita cari. Kalau misalnya iklan rokok itu yang kita cari, maka itu masuk ke bagian Y. Y itu adalah variabel dependent, sedangkan penonton itu masuk ke variabel X. Penonton berarti masuk ke variabel independent karena dia X-nya gitu. Tapi gitu sebaliknya ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu misalnya kayak jumlah penonton berpengaruh nggak terhadap iklan rokok, maka kan yang kita cari adalah jumlah penontonnya gitu. Pengen tahu gitu jumlah penontonnya gitu. Maka ya penontonnya nanti akan masuk ke Y. Sedangkan si iklan rokok itu masuk ke X. Jadi gitu ya. Jadi yang kita cari itu adalah Y, yang yang satunya lagi itu X. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Kurasa minggu lalu udah jelasin ya. Maksudnya kayak regresi kan udah paham bener tuh arah. Cuman agak mungkin bingung sama masukin independen sama dependennya gitu. Iya. Dah. Itu untuk regresi linear sederhana. Pertanyaan utamanya si regresi linear sederhana adalah ada nggak pengaruh? Aku pengen melihat ada nggak pengaruhnya terhadap variabel ini, atau terhadap variabel ini ke sini juga bisa. Nanti kan kelihatan kan berapa persen pengaruhnya, itu juga ada. Begitu. Paham sampai sini? Oh iya. Oke. Oke, sudah jam 10. Mau bahas UAS gak? Aku mau kasih tahuin kalian website yang bagus buat ngambil data. Pertama di sini ada
aku kasih Our World in Data. Jadi Our World in Data ini adalah bank data dari Oxford yang dari bank data dari Oxford yang gratis, kalian bisa cari apapun di sini. Ini sumber data utama aku biasanya kalau misalnya nyari penelitian, misalnya bikin paper atau bikin makalah. Ini kalian bisa ngambil topik, siapa? Kesehatan, demografik, makanan, education, energy, innovation, kemiskinan, hidup, kondisi hidup, hak asasi, violence. Misalnya kayak aku pengen corruption, aku pengen korupsi, aku pengen lihat tingkat korupsi seberapa sih. Nih, kalian bisa lihat di sini datanya di chart. Aku bisa nambahin kok nih, Denmark 61. Ini maksudnya dalam bentuk persen ya. Kalau misalnya gue lihat Indonesia, nih Indonesia dari tahun 2012 ada 32 orang, 2013 nambah, parah kan, 38. Dan ini nambah setiap tahun dari 2012 ke 2018. Kita bisa nambah country apa, misalnya Malaysia, kita bisa compare ini ke Malaysia. Lihat Malaysia turun men, setiap tahun men, lihat nih. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, ya kan? Meskipun trennya agak lebih tinggi sih mereka, 49, 50, 52. Tapi mereka ada perubahan, setiap tahun mereka menurun, sedangkan kita ya naik. Kita juga ada perubahan cuy. Iya ada perubahan benar, tapi kalau misalnya kita lihat trennya, ini naik kan? Naik gitu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Inggris, misalnya, ya dan lain sebagainya, itu kita bisa bandingkan pakai data-data ini. Ini juga average rata-rata umum publik terhadap itu nih. Paling banyak di bagian mana nih? Polisi 38%, legislator itu kayak hukum 38%, government official kayak PNS. Ini yang menyumbang korupsi paling banyak. Berarti paling banyak polisi ya. Dan lain sebagainya. Ini data-data yang bagus dan ini akurat, setiap tahun di update terus, dan kalian bisa minta apapun. Lu mau minta apa lo? Coronavirus yang kemarin juga ada. Terus apalagi demografik, age, gender ratio, laki-laki sama perempuan lebih banyak mana, 1:1 apa berapa.